itu bukanlah novum dan itu tidak bisa dijadikan sebagai saksi dalam PK. Saya kira untuk putusan PK tersebut itu sangat susah sekali untuk dikabulkan. Saksi novum itu adalah saksi yang mencabut keterangannya tahun 2016 lalu. Kaitan ini karena saya sudah ada lawyer, mungkin Mbak nanti bisa menghubungi Bang Pitra aja Mbak ya. Mungkin baiknya Mbak langsung ke lawyer aja, gitu aja. Oke? Gak apa-apa, Karena nanti ada jauh-jauh lain. datang dari Jakarta nih, Nanti ke Pak baru Pitra dia. aja langsung. Ibtu Rudiana belakangan ini mendapat sorotan tajam dari banyak pihak. Berbagai tudingan miring pun dialamatkan kepadanya. Usai namanya berulang kali disebut dalam sidang PK yang diajukan ke-6 terpidana dalam kasus tewasnya Vina. Ayah almarhum Eki itu disebut-sebut telah melakukan tindak kekerasan terhadap para terpidana pada saat mengamankan para terpidana. Tudingan itu keluar dari mulut para terpidana saat memberikan kesaksiannya di hadapan majelis hakim belum lama ini. Dari situlah banyak pihak yang berharap Ibtu Rudiana dihadirkan sebagai saksi dalam sidang peradilan PK yang diajukan 6 terpidana. Lantas, benarkah posisi Ibtu Rudiana kini seperti terpojok usai kesaksian 6 terpidana? Seperti apa pihak Ibtu Rudiana menanggapi hal tersebut? Yang pertama, kalau Rudiana dijadikan saksi dalam sidang PK, itu tidak ada dasar ataupun argumentasi pasal yang jelas mengatur terkait hal tersebut. Dikarenakan Pak Rudiana itu sudah pernah diperiksa ataupun dimintai keterangan baik di dalam penyidikan maupun di tingkat pemeriksaan pengadilan negeri. Artinya bahwasannya keterangan yang ia pernah sampaikan itu sudah ia berikan sehingga menghasilkan produk hukum yang namanya putusan pengadilan. Nah, dengan adanya putusan pengadilan itu dan sudah dia memberikan keterangan, sehingga kualifikasinya itu tidak termasuk dalam novum. Makanya saya sampaikan sebagaimana diatur di dalam pasal 263 Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Untuk mengajukan PK itu haruslah ada keadaan baru yang luar biasa. Artinya novum yang harus dibuktikan oleh para pemohon ini sehingga itu bisa dijadikan sebagai alat bukti baru. Kalau alat buktinya itu sudah pernah diperiksa ataupun sudah pernah diteliti, itu bukanlah suatu novum dan itu bukan keadaan baru dan itu nggak akan bisa dijadikan pertimbangan ataupun dasar patokan sehingga bisa dikategorikan sebagai novum sebagaimana diatur dalam pasal 263. Tapi kalau mereka ini mau gagah-gagahan, mau ingin mempertontonkan kehebatan-kehebatan, ya itu saya kira mereka mengusulkan itu gitu loh. Akan tetapi kalau memang sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana itu bukanlah novum dan itu tidak bisa dijadikan sebagai saksi dalam PK. Saksi yang mencabut keterangannya tahun 2016 lalu dan merubah keterangannya, yaitu Dede dan Liga Akbar. Ya, kemudian di mana peristiwa itu adalah mereka waktu tahun 2016 lalu memberikan kesaksian tentang bahwa ada terjadi tawuran, ya, lemparan batu, ya, kejar-kejaran dan sebagainya, dan hari ini mereka cabut, mereka katakan itu bohong dan tidak pernah terjadi. Nah, intinya bahwa mereka juga tidak ada di lokasi kejadian tahun 2016 lalu. Ya, saya kira untuk putusan PK tersebut itu sangat susah sekali untuk dikabulkan mengingat novum yang mereka ajukan itu bukanlah keadaan baru yang luar biasa seperti itu, Mas. Ya, kalau menurut saya lihat dari baik termohon maupun majelis hakim yang memeriksa, saya pikir sudah tidak bisa berkata-kata ya dengan fakta
fakta keadaan yang kita hadirkan, ya, karena ini menyangkut nyawa, menyangkut nasib orang. Kita jangan pakai main-main, dan menurut saya ini sangat serius kami tangani, bahwa kita harus melihatnya bahwa peristiwa ini sungguh memilukan. Ya, kami harap ini peristiwa terakhir yang ada di negara kita yang kita cintai. Mari kita berbenah sama-sama dari semua institusi penegak hukum yang ada untuk membenahi supaya ke depan ini tidak terjadi. Ya, tanggapannya ya silakan saja, karena itu haknya dari terpidana bahwa mereka dapat mengajukan PK dengan syarat adanya novum dan apakah ada kesalahan kekeliruan nyata dari hakim gitu aja. Jadi silakan aja. Nah, novumnya apa? Kita lihat aja gitu loh. Gak ada masalah kan, kita harus nunggu putusan dari Mahkamah Agung ya, yang majelis hakimnya kan belum terbentuk, jadi kita lihat apa novum dia. Kenapa nggak ada kaitannya dengan itu Rudiana, klien saya. Jadi silakan saja apa novumnya, bisa dipertanggungjawabkan atau enggak novumnya itu. Benar atau enggak, itu kan nanti akan diteliti oleh majelis hakim PK. Nah, di KUHP kita juga seperti itu, pasal 114 KUHP menjelaskan bahwa setiap unit penyidikan harus menawarkan advokat kepada tersangka. Itu ceritanya. Jadi saya pikir berdasarkan ini saja, menurut saya kalau Mahkamah Agung konsisten, maka mereka itu harus dibebaskan. Itu poin utamanya, nggak usah lain-lain dulu. Dengan dari situ saja dibebaskan. Dan putusan Mahkamah Agung juga menyatakan seperti itu. Setiap orang yang diperiksa oleh polisi tanpa dia damping pengacara, ya, meskipun umpamanya gini, di polisi dia tidak diperiksa, tidak damping pengacara, tapi di pengadilan didampingi, tetap aja dia harus batal itu. Bebas. Cara hukum begitu. Sebelum adanya putusan pengadilan yang telah bersifat hukum tetap dan berpotensi nanti akan merendahkan harkat dan martabat pengadilan. Nah, kita nggak mau melakukan tindakan-tindakan contempt of court ataupun tindakan yang menghina peradilan. Seperti itu, Mas. Kebohongan yang kecil hanya bisa ditutupi kebohongan yang besar, yang lebih besar. Kebohongan yang lebih besar itu akan ditutupi yang lebih besar lagi, terus sampai kebohongan itu akan bercerita. Sekarang ini adalah menurut saya ada kebohongan itu sedang bercerita. Ya, karena bagaimanapun itu tidak akan bisa ditutupi kejanggalan-kejanggalan yang menurut saya secara manusia awam pun nggak bisa membantahnya. Contoh di TKP ketika mereka didakwa, ya itu yang sering kita sampaikan, penuh dengan kejanggalan. Kalau saya ceritakan aja secara cepat ini bisa lebih dari 30 ya. Contoh, di dalam barang bukti yang dihadirkan baik yang mengarah langsung bahwa itu pembunuhan, pisaunya yang dijadikan saksi tidak pernah ada DNA, tidak pernah ada darah. Baju tidak pernah dihadirkan, ya hanya bajunya Eki yang dihadirkan. Bajunya Vina tidak pernah dihadirkan, yang katanya ada luka tusuk. Di baju Eki tidak ada luka tusuk. Yang berikutnya katanya baju Vina atau baju Eki yang katanya dipukulin di tanah kosong. Upaya hukum luar biasa atau PK yang ditempuh 6 terpidana mensyaratkan novum atau barang bukti baru sebagai syarat pembebasan. Terkait hal itu, kuasa hukum Saka Tatal mengaku mendapatkan kartu ponsel Vina yang sudah diekstrak dan akan dijadikan barang bukti baru, lantaran terdapat sebuah pesan yang kuat yang mengindikasikan tidak ada penyerangan fisik sebagaimana yang selama ini dituduhkannya. Lantas, apa kata pihak Ibtu Rudiana mengenai ekstrak data yang disebut-sebut akan dijadikan salah satu barang bukti baru yang akan diajukan ke pengadilan PK 6 terpidana? Kalau dia berbicara gaku, berarti kan kita berbicara ekstraksi data. Kalau yang diekstraksi data itu belum jelas itu kartunya siapa. Karena berdasarkan perusahaan kita di Get Contact maupun di Truecaller, itu namanya itu bukanlah yang disebutkan mereka itu terduga Vina gitu loh. Akan tetapi itu nama orang lain. Makanya saya bilang kartu ini juga harus didalami lagi apakah itu miliknya almarhum atau bukan. Nah, mereka ini kan menjadikan itu sebagai alat bukti. Sedangkan ekstraksi data itu sudah pernah dijadikan sebagai lampiran dalam berkas perkara, sehingga beban untuk mendalilkan membuktikan itu ada pada penasihat hukum. Harusnya itu kan dikelar itu di dalam ruang persidangan itu, apapun yang ada di dalam
berkas perkara tersebut. Nah, sehingga ekstraksi yang mereka maksud itu bukanlah sebagai novum, karena itu juga sudah ada dalam berkas perkara. Mereka kan dapatnya dari berkas perkara. Kita juga dapat ekstraksi itu dari berkas perkara, sehingga itu bukan keadaan yang baru. Itu hal yang biasa dan itu tidak ada sangkut pautnya juga dalam perkara tersebut. Sangka bersaksi memang tidak dalam kondisi berada di Cirebon. Saya juga hanya mendapatkan informasi pada saat pulang dari Jakarta kemarin bahwa apa yang terjadi di persidangan mengenai sangka itu. Tapi memang saya juga kan ke Jakarta ditugaskan oleh Pak Sudek Bongso untuk mengekstraksi handphone yang dimiliki oleh Nasruddin. Tentu saja apa yang disampaikan kan dan apa yang dinyatakan tentu saja kami upayakan mencari buktinya. Itu pula yang disampaikan Pak Sudek Bongso ketika kemarin menyatakan Bu Titin pergi ke Jakarta untuk menemui seseorang yang bisa membuka. Jadi kalaupun itu bisa terbuka, tentu saja akan menguatkan bahwa peristiwa yang terjadi di 27 Agustus 2016 itu kecelakaan. Karena sebenarnya kan saksi-saksi yang melihat kecelakaan itu kan sudah ada. Ada Ismail, ada Purnomo, ada Pak Adi gitu. Sekarang ditambah lagi Nasruddin dan mudah-mudahan dikuatkan oleh adanya handphone yang dimiliki oleh Pak Nasruddin. Tapi memang kita masih, karena ada beberapa handphone itu dia punya satu, kemudian juga sempat foto-foto itu dipindahkan karena handphone yang lama itu kan handphone tanpa memory card gitu. Jadi mudah-mudahan dari tim tradisi terus mengupayakan untuk bisa membuka ini. Sementara kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, meminta majelis hakim agar menangkap dan menahan Dede untuk mempertanggungjawabkan kesaksiannya lantaran diduga telah memberikan kesaksian palsu saat Dede bersaksi di Pengadilan Negeri Cirebon. Permintaan agar Dede ditahan lantaran kesaksian Dede tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Dengan kata lain, Pitra Romadoni keberatan atas pernyataan kuasa hukum 6 terpidana yang dengan enteng menyebut jika sidang PK seharusnya sudah membebaskan 6 terpidana. Lantas, apa kata Pitra Romadoni usai mendengar pernyataan kuasa hukum 6 terpidana yang meminta kliennya dibebaskan? Saya sampaikan bahwasanya Dede ini sedang berbohong ya, karena apa yang dia sampaikan itu telah saya konfrontir dengan klien saya, Aib Rudiansyah. Aib bilang itu dia nggak benar keterangannya dan dia berbohong karena dia juga ikut serta di situ dan dia melihat peristiwa tersebut. Gitu loh. Artinya apa? Apapun yang dia sampaikan pada keterangan dia pada waktu PK itu, seharusnya hakim harus menahan dia dulu. Kalau memang keterangannya ini mau dijadikan sebagai dasar ataupun novum, mereka yang sudah pernah memberikan keterangan ini semestinya ditahan dulu sebagaimana diatur di dalam pasal 174 kalau nggak salah KUHP. Di situ apabila memang ada dugaan keterangan palsu ataupun saksi palsu, maka hakim bisa memerintahkan untuk ditahan saksi tersebut. Akan tetapi kalau seumpamanya dia mau mencabut, dia seharusnya mencabutnya itu di muka persidangan pada waktu pemeriksaan pokok perkara awal gitu. Kalau kesaksian mereka benar ada penyiksaan, ya otomatis sebenarnya membuka borok dari perilaku penyidikan di masa lalu terhadap perkara ini gitu. Perkara apa kasusnya Vina ini kan. Jadi ada ternyata para terpidana ini dan para saksinya mungkin ditekan, disiksa sehingga akhirnya mereka mengaku sesuatu atau suatu keadaan yang memang bukan keadaan sebenarnya. Mereka mengaku karena dipaksa kan gitu kan. Ada juga pasalnya pengakuan karena dipaksa ini kan dianggap kan tidak sah secara hukum. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.